Makanya saya nggak habis pikir. Ini yang ada di sini yang hadir, masya Allah, dikasih cuman 2-3 menit udah langsung paham. Ini profesor doktor kuliah 20 tahun lebih nggak paham-paham. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kira-kira jelas tidak? Baik, sekarang kita bikin perbandingan. Maaf sebelumnya, saudara, iman nggak bisa dibandingin dengan kekufuran. Islam nggak bisa dibandingin dengan kekafiran. Orang muslim mau dibandingin sama orang kafir? Nggak bisa, saudara. Sejelek-jeleknya orang Islam, saudara, imannya jauh lebih baik dibandingkan orang kafir yang tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi baiklah, andai kata kita terpaksa harus membandingkan orang Islam dengan orang kafir. Nah, kalau kita membandingkan si Islam sama si kafir, maka variabel yang lain harus seimbang dong. Saya mau tanya yang hadir di sini, ada pemimpin kafir jujur, ada pemimpin muslim jujur, mana yang bagus? Muslim. Mana lebih bagus? Muslim. Ada pemimpin kafir cerdas, ada pemimpin muslim cerdas, mana yang lebih bagus? Muslim. Ada pemimpin kafir rajin, ada pemimpin muslim rajin, mana yang bagus? Muslim. Jujur lawan jujur, cerdas lawan cerdas. Ternyata jujur lawan jujur, cerdas lawan cerdas, rajin lawan rajin, muslim yang lebih unggul, saudara. Jadi artinya kalau ngebandingin jujur lawan jujur, cerdas lawan cerdas, rajin lawan rajin, korup lawan korup, maling lawan maling dong. Nggak masa orang kafirnya jujur, saudara, orang Islamnya maling. Nah itu kan perbandingan sama juga bandingin durian metai. Ini namanya profesor goblok, saudara. Kira-kira jelas tidak? Alhamdulillah. Nah, sekarang ya saya sampaikan begini. Jadi kalimat-kalimat begitu mengada-ada, ingin jual ayat, ingin jual agama, naudzubillah min dalik. Nah baiklah ya ikhwan, sehebat apapun upaya kita, sebesar apapun tenaga kita, tetap nggak bisa menang tanpa pertolongan Allah. Nggak bisa menang. Kita kalaupun menang bukan karena hebatnya kita, bukan karena besarnya tenaga kita, semata-mata hanya karena nasrum minallah, yaitu pertolongan dari Allah. Nah bagaimana Allah memberikan pertolongannya kepada kita? Tinggalkan kemunkaran, tinggalkan kemaksiatan, laksanakan semua perintah Allah. Jangan tinggalkan sholat 5 waktu, tambah dengan sholat-sholat sunnah rawatibnya, diri tahajud di waktu malam, minta pertolongan Allah. Baca zikir, baca wirid, baca sholawat, baca Al-Quran, itu yang utama, saudara. Baca, mohon. Dan jangan lupa baca yang banyak, hasbunallah wa ni'mal wakil. Karena ini amanat Nabi yang mengamanatkan, saudara. Nah, jadi dalam keadaan terdesak, dalam keadaan serba sulit, jangan lupa baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, jadi ini yang ingin saya sampaikan. Nah, kalau bisa, harus Senin Kemisnya jangan kita tinggalkan puasa. Nah, tapi tetap di dalam urusan soal politik, sikap kita jelas bahwa kita hanya boleh memilih pemimpin muslim, titik. Haram kita memilih pemimpin kafir. Nah karena itu saya minta dengan tulus kepada umat Islam, siapapun anda, dimanapun anda yang ada di Jakarta, kalau besok dalam pilkada, andai kata saudara penista agama ini tetap lolos, tetap tidak diproses, tetap akan mengikuti pilkada besok, maka saya minta kepada umat Islam, tolong menangkan calon gubernur muslim. Calon gubernur muslim kita ada 2. Ada Anies Baswedan dan ada juga Agus, putra dari SBY. Saya hanya minta, kalau anda pendukung Anies, jangan sekali-kali menghina Agus. Dan kalau anda pendukung Agus, jangan sekali-kali menghina Anies. Jadi sesama calon muslim nggak boleh saling hina. Nggak boleh. Kenapa saudara? Karena perjuangan kita masih panjang. Kalau pendukung Agus dan pendukung Anies saling caci maki, saling menjelekkan, saling kirim berita-berita fitnah, yaitu di medsos, saudara, itu nanti calon kafir yang untung. Nggak boleh, saudara. Dan bahayanya di mana? Andai kata pendukung Anies dan pendukung Agus saling fitnah, saling menjatuhkan, taruh Anies yang masuk putaran kedua melawan si kafir, nanti pendukung si Agus sudah sakit hati, kecewa, mereka nggak mendukung Anies. Karena apa? Karena kemarin dihina. Itu bahaya, saudara. Bahaya. Jangan-jangan besok udahlah, mereka mau golput saja, akhirnya menang orang kafir, saudara. Nggak boleh. Begitu juga sebaliknya. Kalau Agus yang menang, masuk ke putaran kedua, saudara, tapi karena Anies dihina, Anies dicaci maki, Anies difitnah, pendukungnya sakit hati,
Nah begitu masuk putaran kedua, mereka nggak mau dukung Agus. Akhirnya si kafir yang bisa menang, saudara. Begitu saya minta umat Islam, silakan Anda pilih siapa yang Anda suka dari Agus dan Anies ini. Anda punya pertimbangan, silakan. Oh Anda bingung, istaghfir rabbak wastafti qalbak. Anda istikharah, minta petunjuk kepada Allah, minta putusan dari hati nurani kita, saudara. Yang penting muslim menang. Nggak boleh kita saling menjatuhkan satu sama lainnya. Amin ya rabbal. Bahkan saya dan kawan-kawan sedang berjuang. Kita sudah buka posko di 267 kelurahan se-Jakarta sampai ke Kepulauan Seribu. Kita punya tekad bagaimana di putaran pertama yang menang sama-sama muslim, saudara. Ini perjuangan kita, jangan putus asa dulu. Jangan bilang itu nggak mungkin, itu sulit. Jangan. Ini perjuangan kita. Bagaimana Anies dan Agus masuk menjadi all muslim final, saudara. Nah, biar muslim lawan muslim di putaran kedua, saudara. Karena di Indonesia ini jumlah penduduk Jakarta, saudara, supaya kita ketahui 89% adalah muslim, saudara. Dan hampir 8,2 juta pemilih itu adalah suara umat Islam. Nah karena itu, saudara, suara ini harus kita ambil semua. Bagaimana untuk memenangkan orang Islam? Saya yakin kalau pendukung kedua calon ini tidak saling menjatuhkan, tidak saling menghina, insya Allah, saudara, untuk putaran kedua bisa kita rebut dua-duanya muslim. Amin ya rabbal alamin. Maka itu saya nggak bakal biarkan. Pokoknya kalau ada siapapun, mau tokoh, mau kiai, mau ustadz, menghina salah satunya, akan saya tegur, saudara. Ini bukan saatnya kita ribut. Ini bukan saatnya kita saling menjatuhkan. Bukan. Maaf nih kalau istilah anak muda, muslim sama muslim lagi berkelahi nih. Datang orang kafir, berhenti dulu, tonjok dulu si kafir. Si kafir udah bonyok, baru kita berantem lagi. Kira-kira jelas gak? Paham gak? Nah, jadi jangan udah muslim gak boleh ribut, saudara. Ini apa namanya, perjuangan kita semua. Dan selain itu, saudara, kita minta tolong, ini informasi. Waktu pemilihan gubernur, saudara, Fauzi Bowo melawan Jokowi, saudara, itu sebetulnya yang menang adalah golput. Jadi Jokowi cuma dapat kurang lebih 2,1 juta, kemudian Fauzi Bowo dapat 1,9 atau 2 juta. Itu yang golput 2,67 juta. Nggak main-main, itu yang menang golput, saudara. Nah makanya sekarang ini yang golput itu sedang kita bujuk supaya mereka tidak golput lagi, saudara. Saya nggak mau berdebat dengan mereka. Oh, diantara ada mereka mengatakan ini kan demokrasi togut, ini kan ikut pemilu kan haram. Kita nggak usah berdebat. Taruhlah demokrasi haram, taruh demokrasi itu togut, taruh ini ikut pilkada haram. Tapi jangan lupa, babi itu haram kalau terpaksa boleh dimakan. Babi itu haram, saudara, haram. Tapi kalau terpaksa untuk menyelamatkan nyawa, saudara, boleh dimakan. Ad-daruratu bihul mahzurat. Kalau Anda anggap ini haram, terus Anda nggak mau sentuh orang kafir yang menang, Anda berdosa, bertanggung jawab di hadapan Allah. Jangan, ini saatnya bukan kita berdebat. Bukan, ini bukan kita berdebat, ini demokrasi bagaimana. Bukan, ini saatnya kita bicara bagaimana merebut kembali Jakarta agar dipimpin oleh umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Nah, kabar gembiranya saya sampaikan kepada Anda, dari kelompok-kelompok yang golput tadi, mayoritas mereka sudah setuju untuk memenangkan calon muslim, sudah. Mudah-mudahan takbir. Takbir. Sallu ala nabi. Kami dari FPI itu sudah mewajibkan DPD FPI DKI dari mulai awal Oktober sampai menjelang pilkada wajib menggelar 44 kali tablik akbar di 44 kecamatan. Jadi Jakarta ada 44 kecamatan. Karena itu tiap 2 malam sekali kami tablik akbar. Untuk apa? Untuk terus menyuarakan kepada umat, menangkan muslim, menangkan muslim, menangkan muslim. Ini umat harus terus dikerahkan. Nah karena itu saya minta dari ikhwan-ikhwan yang lain juga jangan sampai berhenti untuk memberikan pencerahan kepada umat. Nah mudah-mudahan Allah menangkan kita semua. Nah, terima kasih, saya minta maaf. Tawalna alaikum kalau saya hari ini terlalu panjang bicara, tapi mudah-mudahan ini manfaat untuk kita semua. Nah, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan dan kesalahannya. Hadani Allah wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.